Oke, jumpa lagi bersama saya Channel Channel Lampung bersama kita membangun Lekung. Baiklah, malam ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua SMI Lampung Tengah, Bapak Sudirman Hasanuddin SAP ya. Iya. Ya, selamat malam. Iya, malam Pak Indra Alamsyah. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat. Penciuman bagus. Masih bagus. Penciuman masih bagus, lidah perasa masih normal. Masih bagus ya. Iya. Iya. Ya, zaman Covid ini kan kalau kita rasa udah nggak ada, penciuman udah nggak ada, kata sih kena Covid. Wajib dicurigai. Wajib dicurigai. Oke lah, malam ini kita kan ngobrol-ngobrol dulu terkait SMSI, Serikat Media Siber Indonesia. Apa sih SMSI itu? SMSI itu adalah suatu wadah wadah perusahaan media, tapi dikhususkan untuk media online atau yang lebih etis, yang lebih bagus disebutkan media cyber. Jadi SMSI itu memang dikhususkan untuk mewadahi perusahaan-perusahaan media yang berkiprah di media online ataupun media cyber. Ya, cyber ya. Iya. Berarti khusus media online, artinya di dalam SMSI ini adalah pemilik usaha ya, Iya, pemilik media ya, pemilik media ataupun pimpinan perusahaan media, owner. Jadi dia itu untuk SMSI sendiri itu dia memang dikhususkan kalau bahasa ininya dispesialiskan untuk mewadahi perusahaan-perusahaan media, yang mana perusahaan media tersebut yang akan datang itu bisa menjadi perusahaan-perusahaan yang di bawah naungan SMS ini menjadi perusahaan yang kredibel dan jelas. Itu syarat-syarat untuk masuk jadi anggota SMI itu apa aja? Kalau untuk persyaratan selama ini sepertinya tidak terlalu spesifik. Yang penting siapa yang ingin masuk ke SMSI itu dia adalah pimpinan perusahaan ataupun direktur perusahaan media. Itu syarat pertama. Iya. Terus syarat keduanya dia harus berbadan hukum yang jelas, yaitu yang telah didaftarkan ke Menteri Hukum dan HAM. Itu yang pertama. Dan yang keduanya itu dia harus memiliki legalitas yang bisa dipahami dan diakui secara hukumnya, yaitu diantaranya dia itu memiliki seperti sertifikat perusahaan pers. Itu lambat laun itu harus ada, tapi untuk saat ini itu masih diprioritaskan cukup dengan memiliki badan hukum. Tapi yang masuk ke SMSI itu bukan pimpinan redaksi, namun pemilik medianya, ownernya. Berarti kalau ada suatu media online ini, cuman dia belum berbadan hukum, berarti nggak bisa ya? Kita tidak terlalu spesifik benar, tidak terlalu mengekang mereka. Pada intinya yang penting mereka ingin bersama-sama memajukan organisasi. Apabila ada perusahaan atau media yang belum berbadan hukum, itu tidak dibatasi, bisa juga dia dengan sementara waktu atau jangka waktu yang singkat dia menumpang perusahaan orang, didaftarkan ke SMSI bisa. Oh, berarti artinya nggak terlalu lah ya. Jadi umpama dia berbadan hukum bisa bergabung, cuma sistemnya sementara. Iya, artinya dia harus menguruskan badan hukum tersebut. Iya, kedepannya dia akan melanjutkan pengurusan badan hukumnya.
Oke deh. SMSI ini kan baru sih. Iya. Istilahnya organisasi baru, cuman kayaknya heboh banget. Itu tahun berapa? Berlahirnya SMI ini. SMSI ini kalau nggak salah itu lahir tahunnya ya. Tahunnya itu 2017 dan langsung dimandatkan ke Provinsi Lampung ini pada tahun yang sama 2017. 2017. Untuk pemimpin pusat kita siapa itu? Untuk pemimpin pusat itu ada Bapak Firdaus sebagai ketua umum. Kalau sekretarisnya saya sedikit kurang hafal sekretarisnya itu, takut salah menyebutkan namanya. Untuk provinsi? Untuk provinsi sendiri itu ada Pak Doni Irawan sebagai ketua, ada Pak Senen sebagai sekretaris, sementara bendaharanya lupa juga ya. Ya sambil diminum. Artinya untuk di pusat Pak Firdaus ya. Iya. Apa sih program-program kerja selama Pak Dirman nih memegang menjadi ketua SMI Lampung Tengah ini? Untuk program ini program kerja jangka 5 tahun sebenarnya Pak Indra banyak sekali, cuman saya menjadi ataupun menahkodai SMSI Lampung Tengah itu per tanggal 30 Desember tahun 2020 kemarin. Jadi belum genap 1 tahun SMSI Lampung Tengah saya pimpin. Namun bagi saya sudah ada sedikit ya, baru sedikit ya, ada sedikit program yang sudah berjalan, yaitu salah satunya memunculkan potensi-potensi ataupun program kerja dinas instansi. Itu yang pertama. Seperti salah satu contoh, dinas ini kan umpamanya dinas KB Lampung Tengah itu kan ada program seperti kalau dia di masa pandemi ini kan, masa COVID-19 ini kan ada program tentang vaksin ibu hamil. Itu salah satunya. Jadi itu kan selama ini kita amati, kita lihat program kerja dinas itu, program unggulan dinas-dinas atau SKPD itu jarang muncul ke permukaan. Jadi kita berupaya untuk menciptakan bahwa dinas atau SKPD ini loh memiliki program kerja yang bisa diandalkan oleh pemerintah. Salah satunya itu. Jadi yang kedua, program kerja kita berhubung dengan organisasi wadah pemilik media ini. SMSI ini adalah baru. Jadi program kerja termasuk kita melakukan audensi dengan dinas instansi baik itu vertikal atau bukan. Salah satu diantaranya kita lakukan audensi itu ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Gunung Sugi. Itu mereka itu kan lembaga ataupun instansi vertikal yang bukan menginduknya ke Bupati Lampung Tengah. Itu diantaranya. Artinya hadirnya SMI ini banyak yang menanggapi positif artinya ya. Iya. Yang mana banyak program-program dinas itu dimunculkan ke permukaan publik. Ya, insya Allah SMI ini berarti bisa membantu ikut mempublikasikan. Amin. Dengar-dengar di bulan kemarin kami pernah ngasih bantuan. Nah, apa itu? Bantuan apa itu? Itu kalau kita bicarakan bantuan, itu bisa juga kita bicarakan sedekah dari organisasi juga bisa, Pak Indra. Jadi itu kita punya inisiatif
di masa pandemi ini masyarakat yang mayoritas menengah ke bawah itu kan sangat sulit dan sangat minim sekali untuk mendapatkan penghasilan. Nah, di antaranya mereka tuh masyarakat yang paling bawah itu banyak keluh kesahnya, tentang pendapatan mereka. Sedangkan di masa pandemi dan COVID-19 ini, mereka kan tidak boleh untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan diantaranya kerumunan, salah satunya atau diantaranya melanggar protokol kesehatan. Sedangkan kegiatan mereka itu banyak yang berhubungan dengan, seperti salah satu contohnya banyak berhubungannya dengan kerumunan. Salah satu contoh kayak pedagang, kuli gitu. Jadi kuli bangunan ataupun kuli pasar itu kan banyak yang berhubungan dengan kerumunan. Jadi kita memiliki inisiatif, kita mencoba mengajak kawan-kawan, rekan-rekan yang tergabung ya. Awalnya mengajak rekan-rekan yang tergabung di SMSI untuk membuka hati mereka, memberikan sedikit bantuan ataupun rezeki mereka itu disalurkan melalui SMSI. Wadahnya melalui SMSI. Kebetulan kemarin itu ada 2 orang hamba Allah, 3 orang hamba Allah itu begitu saya ceritakan tentang tujuan saya, tujuan organisasi SMSI, mereka itu tertarik ingin membantu. Dan alhamdulillah hamba Allah yang pertama itu membantu 50 sak beras yang sudah dikemas ukuran 5 kg. Dan yang kedua itu ada yang 10 sak beras, dan yang 3 itu ada 4 sak beras yang juga udah dikemas menjadi 5 kg. Itu dari masyarakat atau pengusaha? Itu ada pengusaha, ada masyarakat. Ya. Nah, dan yang sebagiannya itu ya kami donatur lah ya. Sebagian lagi itu ya kami anggota patungan anggota SMSI Lampung Tengah. Ya berarti ada perhatian lah ya. Alhamdulillah kita mencoba melakukan yang terbaik untuk masyarakat Lampung Tengah dan pemerintah. Kita membantu pemerintah Lampung Tengah untuk masyarakat Lampung Tengah yang kita anggap wajib kita bantu dan berhak untuk menerima. Pembagian kemarin itu di berapa kecamatan? Kalau untuk pembagiannya sendiri Pak Indra itu di 2 kecamatan. 2 kecamatan itu antara lainnya Kecamatan Terbangi Besar, Kecamatan Wai Pengubuan. Sementara Kecamatan Terbangi Besar itu ada di 2 tempat, yaitu di RT 1 dan RT 2 Dusun 2 Kampung Terbangi Besar. Masyarakatnya yang kita anggap mampu, yang kita anggap wajib menerima dan wajib kita bantu. Sementara di Kecamatan Wai Pengubuan itu RT-nya lupa Pak Indra. RT-nya sendiri lupa karena pada saat itu udah pemikiran saya, udahlah nggak usah ngurusin RT dusun segala macam, yang penting tujuan kita, sedekah kita ataupun niat kita sampai tersalurkan gitu ya. Itu masih ada lagi nggak kira-kira? Apa nunggu ya, maksudnya program tersebut? Ya kalau kita masih diberikan umur panjang, rizki, kesehatan, itu mudah-mudahan nanti kita buat continue. Kita tidak perlu harus menunggu anggaran pemerintah, kita tidak perlu harus menunggu donatur atau mengajukan proposal, tidak harus menunggu itu. Itu kembali lagi ke gerak hati kita untuk membantu saudara-saudara kita yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini mungkin kalau kita diberikan kesehatan yang pastinya kita akan kembali
menyalurkan tahap kedua ataupun gelombang kedua. Yang kedua ya. Iya. Oke, program kerja jangka panjangnya apa sih? Kalau program kerja jangka panjang itu ada beberapa poin, diantaranya meningkatkan kualitas dan kuantitas perusahaan media. Maksudnya itu apa itu? Nah, ini meningkatkan kualitas dan kuantitas. Apa Nah, itu? Ini meningkatkan kualitas. Kualitas itu antara lain itu perusahaan-perusahaan media yang tergabung di SMSI, baik dia di kabupaten, di provinsi hingga ke pusat, itu minimal persyaratan perusahaan tersebut lengkap, di antara lainnya badan hukum, PT ataupun yang lainnya dan sebagainya. Kemudian akte notaris sudah jelas ya, kalau dia ada ini pasti ada akte notaris, badan Kemenkumham dan sertifikat jam sostek, segala macam itu untuk ininya, untuk apa namanya itu kualitas kelengkapan perusahaan. Iya, perusahaan media, kualitas perusahaan medianya. Terus selain itu ada selain ini yang kedua, menyelenggarakan uji kompetensi wartawan ataupun UKW demi meningkatkan kredibilitas perusahaan media yang tergabung dalam organisasi SMSI. Nah, jadi sebenarnya kalau tidak masuk dalam masa pandemi COVID-19 ini Pak Indra, kita SMSI Kabupaten Lampung Tengah mungkin di tahun 2021 ini, tahun pertama kita menjabat, itu kita menggelar uji kompetensi. Karena uji kompetensi ini salah satunya itu yang diwajibkan oleh Dewan Pers. Karena lembaga kita juga, organisasi kita juga, SMS ini, Serikat Media Cyber Indonesia ini adalah bagian dari Dewan Pers, yaitu telah menjadi konstituen Dewan Pers. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ikuti aturan Dewan Pers yang ada. Jadi antara lainnya uji kompetensi wartawan. Itu apa namanya itu, di antara uji kompetensi wartawan itu bisa menunjukkan profesionalitas, profesionalitas baik itu perusahaan media ataupun wartawan dan ataupun jurnalis yang ada di bawah itu, mereka setidaknya memahami tentang pemberitaan yang baik, pemberitaan yang profesional, dan pemberitaan yang tidak melanggar kode etik itu seperti apa, ya mereka setidaknya memahamilah tentang itu. Kapan itu rencana uji kompetensi itu? Nah, kalau dia rencana uji kompetensi ini tadinya kita rencanakan, ini rencana ya, program rencanakan di tahun pertama ini, namun karena masa pandemi COVID-19 ini jadi kita tidak bisa bergerak. Walaupun kita bergerak menghimpun pendanaan, kita juga tidak bisa menggelar UKW tersebut karena itu mengumpulkan melakukan apa namanya itu kerumunan. Tapi katanya udah hijau kata Lampung Tengah. Ya, alhamdulillah kalau sudah hijau Lampung Tengah ini, kita wajib berterima kasih. Sudah hijau. Udah hijau katanya. Jadi kalau dia sudah hijau, kita melanjutkan program kerja itu mungkin di pertengahan ini kan, karena UKW ini memerlukan dana yang cukup lumayan, Pak Indra. Dana yang cukup lumayan, dan juga kita kerja harus cukup ekstra juga. Jadi mungkin kita mewacanakan di tahun yang akan datang, di tahun 2022 untuk UKW ini. Untuk UKW-nya mungkin kalau tahun ini dipending ya. Ya kayaknya udah nggak mungkin ya. Nggak mungkin ke tahun ini karena udah masuk hampir September ya. Oktober. September udah pertengahan. Oktober. Berarti ke tahun depan ya. Iya. Selain itu apa lagi Pak Dul? Selain itu kita melakukan pembinaan perusahaan media agar dapat terverifikasi secara administrasi ataupun faktual sesuai dengan peraturan dan undang-undang Dewan Pers. Nah, jadi perusahaan media yang tergabung di SMSI khususnya Kabupaten Lampung Tengah ini Pak Indra, banyak perusahaan-perusahaan media yang hanya sementara waktu
memiliki badan hukum. Alhamdulillah kalau badan hukum sudah terpenuhi semua anggota-anggota jajaran kita SMSI Kabupaten Lampung Tengah. Tapi untuk kelengkapan yang lain itu masih 50%, bahkan ada yang masih 60% kekurangannya. Jadi kita kedepannya ya akan melakukan pembinaan tentang bagaimana caranya perusahaan media ini lengkap dan bisa diterima setidaknya verifikasi administrasi Dewan Pers. Berarti kita ikut mendorong lah ikut ya. mendorong kawan-kawan yang tergabung di SMSI. Jadi kita mendorong teman-teman yang belum lengkap dan yang belum verifikasi Dewan Pers artinya ya. Iya. Ya mudah-mudahan teman-teman juga merespon niat baik dari SMSI ini. Apalagi selain itu? Nah ini kita ada program kerja jangka pendek ataupun menengah. Kita salah satunya yang pertama ini ada 3 Pak Indra. Apa itu? Yang pertama menyajikan informasi terupdate dan terpercaya kepada masyarakat. Maksudnya? Nah jadi terupdate dan terpercaya ini bukan banyak sih, ada juga terkadang ini kan yang memanfaatkan situasi, salah satu contohnya pandemi ini. Pandemi ini bukan hanya ada di Lampung Tengah atau di Provinsi Lampung, bahkan di Indonesia saja. Seluruh dunia merasakan wabah virus COVID-19 dan pandemi ini. Jadi pemberitaan-pemberitaan tersebut yang harusnya kita sajikan ke masyarakat di masa pandemi ini kan yang bisa diterima oleh nalar masyarakat. Jangan sampai pemberitaan yang disajikan di media online ini menjadi momok bagi masyarakat, menghantui masyarakat. Salah satu contohnya apa? Tentang pemberitaan jumlah yang meninggal dunia berapa, yang sembuhnya berapa, dan juga itu terkadang itu tanpa konfirmasi ke pihak yang bersangkutan, antara lain gugus tugas COVID-19 kabupaten ya, kabupaten kalau dia di kabupaten, provinsi kalau dia di tingkat provinsi, itu mereka tidak melakukan konfirmasi, jadi pemberitaan mereka tidak benar-benar valid gitu, seperti pernah terjadi di Lampung Tengah ini beberapa bulan yang lalu. Itu salah satu media online, media cyber itu menyajikan berita bahwa Kabupaten Lampung Tengah dikepung zona merah. Padahal Kabupaten Lampung Tengah data hasil dari pusat itu beberapa hari sebelum berita itu muncul itu masih zona kuning itu. Pada itu saat di bulan berapa? Itu sekitar bulan 5. Bulan 5 iya. Kemarin ya. Bulan 5. Sekitar bulan 5 itu muncul di pemberitaan bahwa dikepung zona merah. Tapi pada prinsipnya isinya bukan hasil jurnalis di bawah ataupun tidak ada kaitannya, tidak konfirmasi ke narasumber ataupun bersangkutan gitu. Bersangkutannya maksudnya ke pemerintahnya terkait dinas kesehatan atau ketua gugus tugas kabupaten. Berarti hoak dong. Nah, itu bisa dikatakan hoak dan menggiring suatu opini. Dan menggiring suatu opini yang menakut-nakuti masyarakat. Kalau Kabupaten Lampung Tengah dikepung zona merah, wah Pak Indra, kita nggak bisa ngebayangin. Dikepung, nama bahasanya dikepung itu dikelilingin kan? Ya mungkin dia mau naikin grade online ya apa deh. Biar banyak yang buka baca. Tapi dia tidak bisa melihat pemberitaan tersebut bahwa bisa membahayakan bagi masyarakat luas. Iya sih. Nah, yang kedua, program kerja jangka pendek dan menengahnya ada yang kedua, menyebarluaskan program-program unggulan yang ada di seluruh ruang lingkup Kabupaten Lampung Tengah ya, yang kita bahas tadi itu penyebaran pemberitaan lah ya. Iya, pemberitaan program unggulan. Kadang-kadang dinas ini kan terbatasnya biaya untuk
melakukan kerjasama ataupun MOU ataupun membayar media-media besar, itu kan terbatas dengan anggaran, apalagi di refocusing dan terus menerus ini itu minim untuk membayar. Jadi kita berusaha dengan bahkan dengan tanpa mereka mengeluarkan kocek, kita membantu pemerintah untuk mengangkat program kerja. Setidaknya kalau program kerja dinas itu muncul dan nyata terrealisasi, setidaknya pemerintah ini bisa menjadi barometer untuk dinas-dinas yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, dinas-dinas OPDD yang lainnya. Nah, terus yang ketiga ini Pak Indra, ini juga udah dibahas kita tadi, cuman kita tadi kan belum membahas program kerja. Menjalin komunikasi kepada perusahaan-perusahaan dan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan sosial dan demi meringankan beban pemerintah. Nah, ini maksudnya itu tadi. Apa itu? Kegiatan-kegiatan kita diantaranya yaitu kita memiliki inisiatif itu tadi, menyalurkan bantuan yang sifatnya dari donatur yang tidak mengikat itu tadi. Itu setidaknya walaupun di mata mereka di luar sana itu alah kecil itu cuman segitu. Tapi itulah yang bisa kita perbuat untuk membantu masyarakat dan pemerintah. Mereka yang menerima bantuan tersebut, ya alhamdulillah, insya Allah mereka mendoakan organisasi dan mendoakan jajaran rekan-rekan yang ada di organisasi SMSI ini dengan yang baik-baik. Itu nggak mungkin kita beri itu, mereka mendoakan kita celaka gitu. Berarti ya kita ikut mendorong dan membantu apapun yang ada di Lampung Tengah ini. Seperti oke lah Pak Sudirman, apa sih harapan kita ke depan? Harapan kita ke depan agar bisa, khususnya untuk organisasi SMSI yang pertama ini, kedepannya supaya SMSI ini terus dikenal masyarakat, terus berkomitmen dan memiliki wawasan yang luas untuk mendorong pemerintah selangkah lebih maju daripada sebelumnya. Ya intinya lebih baik dari yang sudah lah ya. Iya. Gitu kan, begitu. Nah, satu lagi Pak Indra. Apa itu? SMSI ini bukan beritanya bukan selalu bagus juga ini Pak Indra. Ini lupa saya sampaikan tadi, bukan karena SMSI ini memiliki program kerja unggulan, mengangkat program kerja unggulan dinas-dinas ini terus beritanya bagus-bagus. Boleh. Kita sarankan sama kawan-kawan itu kritik membangun kritik terhadap pemerintah demi membangun pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sah-sah saja. Asal yang pertama datanya valid dan tidak melanggar kode etik jurnalis, yaitu 5W1H. Kita bantu kawan-kawan ini ketika kawan-kawan ini khususnya di SMSI memiliki temuan di lapangan, kita bantu, kita support kawan-kawan ini untuk mengupdate pemberitaan tersebut supaya pemerintah ini kan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati. Jadi mereka berdua ini, Pak Bupati dan Wakil Bupati ini hanya memiliki 2 mata dan 2 telinga. Terbatas. Jadi kalau bukan kita yang membantu mereka menyampaikan, mengkritik mereka untuk membangun, untuk tujuan membangun, tapi bukan kritik otoriter ya, kritik anti pemerintahan, bukan. Kita tidak bolehkan hal tersebut. Tapi kalau kritik membangun sekeras apapun, monggo kita bantu update, kita persilahkan. Karena kalau bukan kita yang mengkontrol pemerintah, kalau bukan media yang mengkontrol pemerintah, mau siapa lagi? Nggak mungkin masyarakat biasa untuk menyampaikan itu. Oke dah, Pak Sudirman.
udah panjang lebar Iya, Pak Indra. dari awal sampai akhir. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya lah. Amin, amin, amin. Ada pesan-pesan nggak sih untuk rekan-rekan khusus anggota SMI yang ada di Lampung Tengah, baik Ada. yang di luar SMI, itu kan teman kita juga, sahabat Iya, kita juga. benar, Pak. Apa itu? Sampaikan. Kalau pesan untuk kawan-kawan, baik yang khususnya yang pertama ya, yang bergabung, yang sudah tergabung di SMSI, yang pertama yang saya harapkan agar tetap solid, agar tetap rukun, agar tetap kompak, supaya terwujudnya organisasi SMSI ini bisa dipandang, organisasi SMSI yang ada di Kabupaten Lampung Tengah bisa dipandang hingga ke pusat. Sebab kebanyakan Pak Indra, organisasi-organisasi ini hanya ngambil nama, ngambil buahnya aja, tapi apa namanya itu, gregetnya itu nggak ada. Alhamdulillah SMSI semenjak dipimpin saya ini, ya walaupun belum seujung kuku, cuman adalah kegiatan-kegiatan kita baik yang positif ataupun yang mengkritik pemerintah. Gitu ya. Nah, harapan untuk kawan-kawan yang ada di luar sana yang berminat dan ingin bergabung boleh. Yang pertama kita harus tanamkan jiwa sosial di diri kita, karena organisasi ini Pak Indra adalah wadah kosong yang tidak ada isinya, wadah kosong yang harus kita bangun, dan wadah kosong yang tidur yang harus kita besarkan. Jadi kalau kita di dalam organisasi itu tidak kompak, tidak solid, tidak akur, itu jangan berharap, jangan mimpi organisasi itu akan besar dan dipandang Pak Indra. Oke deh, mantap. Jadi kawan-kawan yang di luar boleh bergabung, tanamkan jiwa sosial di hati kita masing-masing, bahwa organisasi itu bukan tempat cari duit. Cari duit tetap kembali ke media kita masing-masing. Oke deh, demikian bincang-bincang kami dengan Ketua SMI Lampung Tengah, Pak Sudirman. Mudah-mudahan manfaatnya. Oke, terima kasih. Bye-bye.